anak-anak muda, generasi muda yang akan menentukan ya majunya suatu gereja dan juga bangsa adalah di tangan kalian, di tangan anak muda. Baru saja kita merayakan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu menjadi suatu sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pemuda itu berperan aktif ya untuk membawa kemerdekaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia. Nah, di hari kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan terus, pemuda juga terus berkarya untuk bangsa. Pemimpin yang sekarang dimanapun ada, baik itu di gereja maupun di pemerintahan, itu adalah berasal dari pemuda masa lalu, ya. Dan kalau kita melihat bersama-sama di dalam Alkitab, banyak sekali pemuda yang dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan visi misi dari Tuhan. Dan luar biasa, di Perjanjian Lama ada Yusuf, kemudian ada lagi Salomo, ada Daud, ada Simpson, ada Gideon, banyak yang lainnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan karyanya kepada dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu tokoh di dalam Perjanjian Baru. Sama namanya juga dikatakan adalah Yusuf. Yusuf tunangan dari Maria. Ya, tunangan Maria. Pasti kita sudah tahu ya bahwa Maria dan Yusuf itu adalah pasangan yang ya menjalani kehidupan mereka yang mereka sudah tunangan. Ya, tunangan itu sesuatu yang mengikat dan penting bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Sudah dianggap seperti menikah dan tidak boleh sebenarnya untuk berpisah. Ya, mari kita baca satu firman Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Apa yang dapat kalian teladani? Apa yang kita dapat teladani dari Yusuf yang adalah masih anak muda itu? Ya, dan dipakai Tuhan dengan dasar yang luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama di kitab Matius pasal 1. Biasanya ini kitab Matius pasal 1 Natal gitu ya, tentang Natal. Memang sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri memasuki Natal di bulan Desember. Ya, di bulan Desember. Yuk, mari kita lihat bersama-sama Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Franky, Lolinga untuk membaca dan yang lain bisa mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Orang yang tulus tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Belajar dari kehidupan Yusuf. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Apa yang kita teladani dari kehidupan Yusuf tunangan Maria?
Nah, coba diperhatikan tadi di ayat 18 dikatakan demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf. Jadi pasangan yang bertunangan, ya tunangan. Dengan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, berarti belum suami istri. Berarti masih pemuda, masih muda. Nah, saya pastikan itu Yusuf dengan Maria itu pemuda yang ganteng dan pemudi yang cantik, ya. Dari pastor fisiknya, ya. Tetapi kita tidak melihat dari penampilan fisiknya yang cantik dan yang ganteng, yang ganteng dan cantik, gitu ya. Ya, karena orang-orang Yahudi itu ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, jarang ada yang setemukan yang jelek, gitu ya. Kalau kita lihat ya dari YouTube ataupun dari media, ya, orang-orang Yahudi di mana mereka ada di negara-negara Eropa, mereka rata-rata adalah orang-orang yang ganteng dan cantik, ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini, bukan masalah persoalan ganteng dan cantiknya, tetapi yang kita lihat adalah kehidupan mereka, ya, kehidupan Maria dan Yusuf. Dalam hari ini terutama kita belajar tentang Yusuf yang masih muda sekali, pada saat itu masih muda. Nah, apa yang mau kita teladani, ada beberapa hal, paling tidak ya ada 5 hal yang saudara teladani, yang harus diteladani dari kehidupan Yusuf. Yang pertama di ayat 19. Di ayat 19 dikatakan apa? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Jadi perhatikan di sini, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya, sebenarnya lebih tepat adalah tunangannya, ya. Ini pemahaman kepada setelah menikah, ya, menikah. Sebenarnya kalau dikatakan tunangannya, ya. Dikatakan di situ Yusuf suaminya seorang, tunangannya seorang yang tulus hati. Ya, seorang yang tulus hati. Ya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, yang bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Perhatikan di sini, hal yang pertama, pribadi dari Yusuf ini adalah pribadi yang tulus hati. Pribadi yang tulus hati. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Dari mana kita bisa melihat ketulusan hati dari Yusuf ini? Maria yang adalah wanita yang benar-benar dia cintai, sudah bertunangan dan dia cintai. Mereka dasar mereka bertunangan itu bukan karena ya dipaksa oleh orang tua mereka, tidak. Ya, tapi ini sudah ada juga dalam planning ataupun dalam rencana Tuhan. Tuhan pakai 2 anak muda ini, ya, 1 anak muda ini. Mengapa? Apakah tidak ada dia orang yang lain pada saat itu selain daripada Yusuf? Apakah pada saat itu tidak ada yang lain selain pada Maria? Ya, pasti ada. Ya, pasti ada. Ya, pasti ada. Mengapa Tuhan memilih Yusuf? Mungkin kita akan berkata itu kan hak prerogatifnya Tuhan siapapun. Tapi selain itu, hal yang terpenting yang Tuhan lihat adalah hatinya. Ya, hatinya. Karena Tuhan lebih tahu siapa yang dipilih daripada kita. Ya, memilih seseorang. Saya bisa saja memilih seorang, saya katakan orangnya baik dan tulus hati, bisa, karena saya lihat dari sesaat. Hanya melihat kebaikan di depan. Maka saya katakan dia seorang yang tulus. Tapi kalau Tuhan bisa menembus, ya, tidak hanya melihat dari luarnya penampilannya, tapi menembus kepada kedalaman hatinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan sehingga memilih Yusuf, seorang yang tulus hati. Dia benar-benar menjaga nama baik. Nama baik bukan saja pribadinya, tapi nama baik dari tunangannya, namanya Maria. Ketika mendengarkan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kalian tahu kalau di orang-orang Yahudi, tradisi pada saat itu, kalau ada wanita ya mengandung di luar pernikahan, itu aib. Itu bisa dikucilkan. Itu bisa dibuang dari rumah tangga. Bisa dipisahkan, direndahkan.
Itu konsekuensinya. Itu resikonya yang akan diterima orang yang mengandung di luar nikah. Ya, tidak dihargai. Nah, karena ini melihat Yusuf tidak mau hal itu terjadi kepada Maria, maka dia ya diam-diam ya. Nah, dia bukan seorang pengecut, tidak. Dia melakukan itu dengan maksud pertimbangan hatinya, pertimbangan duniawinya, pertimbangan tradisinya, pertimbangan sosial pada saat itu, pertimbangan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada saat itu, dia lakukan itu semuanya. Tapi ketika dia mau melakukan itu dengan rencana hatinya, ya rencana hatinya kita lihat bersama-sama. Ya, ini yang pertama, ini menunjukkan satu ketulusan kepada Maria. Ya, dengan diam-diam ingin meninggalkan Maria. Tetapi pada saat itu apa yang kita perhatikan di ayat 20. Coba perhatikan ayat 20. Ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia mereka dari dosa. Saudara perhatikan di sini bersama-sama. Hal yang pertama di ayat 20 ini, nah Yusuf itu mau dengar-dengaran. Mau dengar-dengaran. Dia bukan seorang yang egois. Artinya hanya mau bergantung kepada tradisi, kebiasaan pada saat itu. Ya, dia kalau dia secara logika manusianya, dia akan mengikuti aturan yang pada saat itu ada. Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, atau orang-orang yang memegang agama nenek moyang mereka itu Abraham, Ishak. Mereka harus mengikuti itu. Yusuf harus mengikuti itu. Kalau dia mempertimbangkan itu. Tetapi kita lihat bersama-sama, dia pribadi yang mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan, malaikat yang diutus oleh Tuhan datang kepada Yusuf. Mau dengar-dengaran. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada saat itu dia tidak mau dengar-dengaran, hanya memikirkan kenyamanan dirinya, ya memikirkan pertimbangan budaya, pertimbangan sosial, rasa malu, dia akan protes. Kenapa harus seperti ini? Tidak usahlah. Nah, tidak mau dengar-dengaran. Dia lebih mungkin lebih condong kepada pendapat orang atau pendapat dirinya sendiri. Dia nggak mau dengar-dengaran, bisa. Tapi di sini Yusuf mau dengar-dengaran. Ayat 20. Ini kuncinya ini. Orang yang mau dengar-dengaran, maka akan itu langkah awal untuk menuju kepada suatu keberhasilan, menuju kepada suatu kesuksesan. Dan tidak pernah salah mengambil suatu keputusan dalam setiap langkah hidupnya kalau mau dengar-dengaran. Ya. Nah, memberikan hatinya untuk mau mendengar Tuhan. Ya, ini. Nah, kita perhatikan. Setelah dia mau dengar-dengaran, menyediakan waktunya, telinganya, hatinya mendengarkan Tuhan melalui malaikat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sehingga Yusuf yang kita teladani dan ketiga itu adalah pribadi yang mengerti dan hidup dalam visi Tuhan. Nah, di antara yang lain ini sangat penting. Ya, sangat penting. Yaitu bahwa namanya seorang Yusuf atau kehidupan Yusuf, dia mengerti dan hidup dalam visi Tuhan. Ayat 21, 23 tadi yang sudah dibaca. Saya perhatikan kembali kepada ayat 21. Dikatakan oleh malaikat itu, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, perhatikan di 3 ayat ini. Ya, di 3 ayat ini. Pertama tadi dia mendengar, mau dengar-dengar akan Tuhan melalui para malaikat yang diutus. Setelah dia mendengar, dan apa yang didengar, di situ dia mendengar tentang visi Tuhan bagi dunia ini. Dia mengerti, dia tahu ya akan visi itu, sehingga dia hidup di dalam visi itu. Apa visi Tuhan bagi dunia?
adalah visi keselamatan, visi penyelamatan bagi manusia berdosa seperti yang sudah dijelaskan oleh para nabi. Ya, nah inilah visi yang besar, visi ilahi. Di atas segala visi tidak ada visi yang lain. Ya, ada orang visinya ingin menikah, boleh silakan. Ada visinya ingin menjadi orang yang sukses, ingin berhasil, silakan. Banyak visi-visi yang lain, tetapi visi yang jauh lebih besar daripada visi apapun di dunia ini, ya, adalah visinya Tuhan. Karena apa? Menentukan kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang dan kehidupan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, untuk merealisasikan visi misi dari Tuhan ini, Tuhan pakailah anak muda namanya Yusuf. Namanya Yusuf. Ini gambaran juga dari Yusuf yang perjanjian lama ya. Nah, perhatikan di sini luar biasa. Jadi anak-anak muda itu dari zaman dulu, zaman Yesus, zaman gereja sampai zaman sekarang. Kalau zaman gereja ada namanya Timotius. Yang masih muda itu dipakai Tuhan juga dengan dahsyat yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka mengerti visi Tuhan. Mereka hidup dalam visi Tuhan. Tapi kita lihat sekarang ini banyak sekali anak-anak muda ya. Ya, anak-anak muda di dalam tengah perjalanan kehidupannya hancur berkeping-keping, babak pelur tanpa tujuan yang jelas, babak pelur tanpa visi yang jelas. Dia hancur. Siapa yang menghancurkan? Bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Bisa saja hatinya tidak tulus mencintai seseorang. Tapi ada kepentingan pribadi yang dia inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang dia mau. Ia senang-senang di dalam hatinya, belum tentu senang menurut Tuhan. Itulah mungkin yang dilakukannya. Yang kedua, tidak mau dengar-dengaran. Orang yang tidak mau dengar-dengaran biasanya keras kepala. Biasanya seperti ini, kalau ditegur, dia sakit hati. Nah, ini orang keras kepala ini. Berarti tidak menerima untuk ditegur. Ya, kalau orang yang baik ketika ditegur, dia sadar, oh saya salah ya. Bukan hanya minta maaf, tapi tidak diulangi lagi. Nah itu, kalau tidak berarti dia seorang keras kepala. Kalau udah ditegur, malah sakit hati gitu. Menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Nah ini nggak baik sebagai anak muda. Ya, nah jadi tidak berarti dia mau dengar-dengaran. Dia hanya mau dengar kata hatinya. Ini orang seperti ini orang-orang yang pahit hati. Ya, memiliki kepahitan, luka hati. Kalau orang yang sudah sembuh hati ketika ditegur dia bersyukur. Dia katakan berarti saya diperhatikan. Bahwa saya disayangi. Ya, saya diperhatikan, saya disayangi. Maka dia sadar itu kesalahan, lalu minta maaf dan bertobat, tidak mengulangi lagi. Nah itu kalau orang mau dengar-dengaran. Ya. Kemudian kekuatan dari anak muda itu harus mengerti visi dan misi Tuhan. Dia harus mengerti visi misi Tuhan. Itulah kekuatan untuk melangkah ke depan. Titik awalnya itu mengerti visi misi Tuhan. Kalau ditanya, engkau sebagai anak muda apa sih visimu? Apa visimu dalam kehidupanmu? Ya, menjadi pemuda yang bagaimana? Kalau tujuannya pasti pemuda yang menghasilkan. Kalau anak muda berarti menjadi pemuda yang sukses, berhasil dan berkenan kepada Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi pemuda ya yang membawa visi Tuhan. Nah, itu ya. Nah, ini orang yang tidak tahu, tidak punya visi dan tidak tahu visi, dia akan melangkah apa adanya dan tidak pernah tahu sasarannya dan tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Yang penting hidup, yang penting makan dan minum, yang penting kuliah, yang penting sekolah. Tapi kalau orang yang sudah tahu visi misinya, dia akan menata hidupnya dari titik 0 sampai ke angka 1 dan sampai angka seterusnya. Dia udah tahu apa yang dilakukan. Orang yang sudah punya visi Tuhan, dia akan menjadi seorang yang rajin, seorang yang akan bekerja keras karena dia tahu tujuan hidupnya. Tapi kalau orang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia hidup apa adanya. Belajar tidak sungguh-sungguh,
ya malas-malasan, tidur-tiduran. Nah, jadi hanya serba di bawah standar, yang penting ada. Nah, di dalam hidup ini tidak boleh yang penting ada. Yang ada adalah bahwa saya harus mempersiapkan yang lebih penting dan terpenting, yang terpenting dan yang lebih penting. Tidak boleh biasa-biasa. Nah, jadi kuncinya itu adalah bagi anak muda ingin maju, saya mengatakan, miliki visi Tuhan, tahu visi Tuhan. Terutama adalah visi penyelamatan. Itu yang Tuhan mau bagi anak-anak muda hari ini. Bukan demonstrasi, ya, bukan protes-protes terus, kritik-kritik terus. Nah itu. Anak muda hari ini adalah generasi yang akan membawa perubahan bagi gereja dan bangsa. Ya, karena itu milikilah visi Tuhan. Milikilah visi Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kalau seorang sudah memiliki visi Tuhan, apa akibatnya saudara kasih Tuhan? Akibatnya itu orang seperti ini pasti taat. Ayat 24, perhatikan 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa? Berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan? Dia katakan yang pertama, ambillah Maria menjadi suamimu, sebab anak yang dikandung oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan namanya Yesus. Dia akan menyelamatkan dunia. Namanya Immanuel. Dia tahu visi misi Tuhan. Ketika dia tahu visi misi Tuhan itu, dia tidak menolaknya, tapi dia meresponinya dengan apa? Dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Itu namanya ketaatan. Maka si Yusuf ini adalah seorang pribadi yang taat. Kalau banyak orang yang tidak taat dalam kehidupannya, itu berarti dia tidak punya visi misi. Ya, kalau orang yang sudah punya visi misi Tuhan taruh di hatinya, dia pasti taat. Sekalipun mungkin ketaatan itu di lingkungan komunitas banyak orang yang tidak taat, dia tetap taat. Sekalipun mungkin dia ada godaan ujian untuk tidak taat, tapi dia tetap taat. Ya, sekalipun iblis setan ingin menggoda supaya dia tidak taat, dia tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, bukan kepada iblis dan setan dan segala dunia yang lainnya. Nah, dia akan taat apapun taruhannya, apapun resikonya, apapun yang harus dibayar, dia harus tetap taat karena mengerti visi Tuhan, karena mengerti misi Tuhan, maka dia taat dan siap segala konsekuensinya akibat dari ketaatan itu. Yusuf, dia taat, ada konsekuensinya, ada. Dia dikucilkan, direndahkan orang-orang komunitasnya pada saat orang sekelilingnya pada saat itu. Ya, apa yang terjadi ketika dia mau mengambil Maria yang sudah mengandung, bukan hasil biologis dari manusia? Mereka harus mengungsi ke Mesir untuk sementara waktu. Mengapa? Karena terjadinya pembunuhan anak-anak kecil pada saat itu oleh raja. Nah, dia punya resiko untuk hal itu. Dia harus berjalan kaki. Dia harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan kebiasaannya yang dilakukan setiap hari, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan keluarganya. Untuk apa? Supaya pergi dengan Maria, dengan anaknya ke Mesir, untuk mengungsi ke Mesir. Itu luar biasa. Dan kembalinya dari Mesir lagi ke Israel pada saat itu. Itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak yang harus dikorbankan. Dia berani keluar dari zona nyamannya sebagai anak muda yang seharusnya dia nongkrong-nongkrong, yang seharusnya dia main-main gitar saja, yang seharusnya dia bercerita-cerita dengan anak muda yang lain, yang seharusnya dia kumpul-kumpul dengan anak muda yang lain. Dia tinggalkan itu semuanya demi visi misi dari Tuhan. Nah, luar biasa. Inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan sebagai anak-anak muda. Lalu keperhatikan bukti dari ketaatan dari Yusuf ini. Mari kita perhatikan bersama-sama di ayat kelima. Perhatikan ayat kelima. Ayat kelima, maksudnya ayat yang ke-25, ayat ke-25. Ya, ayat ke-25 dia katakan apa? Ayo baca bersama-sama, 2, 3 ya.
Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai yang melahirkan anak laki-laki dan Yesus namanya Yesus. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan di sini hal yang luar biasa. Orang yang tulus hati, orang yang mau dengar-dengar akan Tuhan, orang yang mengerti visi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, akan juga dibuktikan dia setia memelihara hidup dalam kesucian. Dia akan setia memelihara hidup dalam kesucian. Ya, visi misi Tuhan tidak akan bisa tercapai dalam kehidupan kita dan kita tidak akan pernah dipakai Tuhan kalau kita tidak memelihara hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Kudus dalam pikiran, kudus di dalam hati, kudus dalam tindakan, kudus di dalam hubungan sebagai pacar dengan yang satu sama lainnya. Nah, perhatikan di sini. Ya, sebelum Yesus lahir yang dikandung oleh Maria karena Roh Kudus, dia sebagai anak muda normal, sebagai pemuda yang normal. Ya. Nah, kata setelah itu nanti kita lihat ada lagi anak yang dilahirkan secara biologis oleh Maria. Ya. Dia bisa berapa lama dia menahan diri untuk tidak bersetubuh dengan siapa? Bersetubuh dengan Maria sampai menanti kelahiran dari Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Dia harus menunggu sekian lama. Namanya laki-laki, kalau dia laki-laki normal, seks itu adalah kebutuhan. Seks itu adalah kebutuhan. Penelitian yang mengatakan usia 17 ya sampai sekitar 24 tahun ya. Penelitian mengatakan, survei mengatakan laki-laki anak muda itu tinggi persentasinya pikirannya adalah seks. Kalau bisa dikatakan mungkin sampai 80% dibandingkan dengan yang lain. Terutama adalah laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau perempuan tanpa digoda dia tidak mungkin mau. Kan gitu. Nah, karena ada juga memang katakan dalam kasus tertentu wanitanya yang menggoda, bisa saja. Ya, tapi banyak kan kecenderungan adalah laki-laki yang menggoda dan memulai start awalnya. Ya. Mengapa? Karena pikirannya seks lebih dominan untuk hal itu. Dan saya sudah banyak menemukan anak muda yang seperti itu. Ya, di kalangan mahasiswa. Nah, kalau dia mengikuti kemauan yang seperti itu akan hancurlah dia. Tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan kecuali mau bertobat sungguh-sungguh. Nah, saya mengatakan di sini saudara kasih Tuhan. Ya. Di sini banyak kegagalan anak-anak muda. Gagal memelihara hidup dalam kesucian, dalam kekudusan sebagai ya anak muda Kristen, anaknya Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Mengapa saya katakan hati-hati? Karena udah banyak kasus. Ya, udah banyak kasus. Ya, gagal memelihara hidup dalam kesucian. Nah, kalau saya katakan seperti ini. Wanita-wanita. Ya, wanita-wanita Yerusalem yang dari Sion. Ya, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jagalah hidupmu. Peliharalah kesucianmu. Jangan engkau mau mencemari hidupmu. Ya, dengan digoda oleh seorang pria, oleh seorang laki-laki dengan segala caranya, dengan segala triknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang sesungguhnya itu belum bisa dilakukan, dikerjakan di dalam sebuah hubungan sebagai pacar maupun tunangan. Tidak boleh. Jangan pernah engkau berikan kesucian hidupmu kepada laki-laki yang belum tentu itu menjadi suamimu. Saya tegas mengatakan yang demikian. Engkau akan hancur hidupmu. Seperti itu. Akan hancur masa depanmu. Apalagi kalau dia tidak menjadi suamimu, tidak menjadi istrimu. Ya, akan sulit untuk diterima oleh laki-laki lain. Ya. Jangan menjadi korban. Ya. Nah, bisa saja kalau laki-laki dunia yang tidak mengerti firman Tuhan, ya tidak mengerti firman Tuhan, ya dia standarnya apa?
memilih seorang wanita? Masih perawan atau tidak? Kalau tidak, bisa saja itu menjadi suatu untuk meninggalkanmu. Tidak mau lagi untuk melanjutkan untuk berpacaran. Ya, karena itu jangan pernah main-main dengan hal itu. Itu adalah barang yang paling mahal, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Ya, itu seorang wanita. Hai wanita, janganlah seperti bunga di pinggir jalan yang sesuka orang memetiknya, kalau dia suka lalu dibuang. Tapi engkau wanita, jadilah seperti batu karang di tengah lautan. Hanya pahlawan yang dapat bisa mengambilnya, karena dia harus berenang dan berkorban untuk itu. Perlu saya sampaikan kepada saudara. Jadi saya sedikit agak tahulah ya untuk mengatakan kata-kata puitis gitu ya. Nah, ya. Nah, jangan. Nah, ya, mau seperti bunga di tepi jalan atau seperti batu karang di tengah lautan? Nah, yang tidak tahu berenang, dia harus belajar untuk berenang. Itu. Nah, dia harus ahli dalam berenang. Dia harus berkorban akan minum air banyak, ya demi untuk mencari batu karang itu. Ya? Nah, itu perlu disampaikan kepada kalian ini, ya wanita-wanita, ya. Ya, jangan di masa pacaran engkau memberikan sesuatu yang berharga dalam diri kepada orang lain. Ya, apalagi sebelum masuk mungkin perguruan tinggi teologi, engkau sudah pernah melakukan itu, kau bertobat dan jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi lagi dan berdoalah supaya suatu saat calon suamimu bisa menerimamu dalam kondisi yang seperti itu. Ya, ya, kondisi yang seperti itu. Tapi kalau laki-laki dunia yang standarnya langsung bertanya kepadamu, apakah engkau masih suci dan perawan? Kalau dikatakan tidak, dia katakan, no, saya tidak mau melanjutkan. Itu kalau dunia. Nah, itu. Tapi kalau dia anak Tuhan, yang tahu Tuhan bukan itu segalanya, ya karena dia mengasihi Tuhan, dia seorang pelayan Tuhan, mengerti visi misi Tuhan, dia akan menerima dirimu apa adanya. Nah, itu. Amin. Oke. Amin. Supaya nanti kau ketika masuk di dalam pelaminan, masuk di dalam altar pernikahan, engkau yakin ya menggandeng dia, ya, yang menggandengnya gitu, ya, dan kau pun percaya diri. Ya, menanti-nantikan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan, sesuatu yang belum pernah dikerjakan, dinanti-nantikan. Kapan ya? Tepat malam ya. Nah, itu ya. Ya, karena itu memang suci dan kudus kalau dilakukan dalam suatu pernikahan. Dan itu adalah suatu kebahagiaan karena itu dilakukan dalam pernikahan. Tapi itu aib, dan itu adalah suatu aib kalau itu dilakukan di luar pernikahan. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, mari belajar dari Yusuf memelihara kesucian, tidak mau bersetubuh dengan Maria, ya tunangannya itu, sekalipun dia laki-laki normal. Pasti. Mengapa? Karena mereka sering bersama-sama, sering berdua. Tapi karena dia punya visi Tuhan, tahu visi Tuhan, dia tulus hati, dia mau dengar-dengaran. Nah, maka dia mau melakukan itu semuanya. Inilah anak muda yang dipakai Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan tahu keselamatan saat ini di dalam Yesus Kristus. Siapa yang dipakai Tuhan untuk meneruskan visi Tuhan itu adalah anak muda, namanya Yusuf. Dan saya percaya kalian semua ya, yang bergabung di Lupini bisa dipakai Tuhan dengan dasar luar biasa. Amin. 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 Ya. Amin. Jadi mau tulus hati? Mau dengar-dengaran? Mau. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan hamba Tuhan. Amin. Dengaran orang-orang yang lebih dewasa dari dirimu yang sudah berhasil. Dengar-dengaran dengan mereka. Ya, dengar-dengar, jangan keraskan kepalamu. Jangan katakan cinta itu bagaikan maut kekuatnya. Cinta itu bagaikan neraka kuatnya. Tidak ada seperti itu ya. Ya, karena itu dengar-dengaran. Kalau sudah orang bilang begini, kamu itu misalnya nih hamba Tuhan bicara nih, didengar, dengar. Setelah saya perhatikan kalian, sepertinya
ya tidak cocok dengan orang itu. Ya, kalau dibilang hamba Tuhan begitu, coba didengar, didoakan gitu ya. Karena mungkin bicara bukan saja pertimbangan karena faktor fisik, tidak. Tapi faktor yang dilihat selama ini seperti apa kehidupannya gitu. Ya. Nah, maka dikatakan lebih baiklah tinggalkan. Saya sering menasihati ya orang-orang seperti itu, tapi dia nggak mau dengar-dengaran, ya udah hancurlah hidupnya. Ya. Tapi banyak juga orang dengar-dengaran dengan saya, dengar-dengaran dengan kami. Akhirnya dia berhasil dalam hidupnya, dalam pernikahannya sampai hari ini. Maka bahkan menjadi sejarah dan mereka ingat, terima kasih ya, sudah pertemukan dengan seorang wanita yang menjadi istri saya dan sampai hari ini kami bahagia dan diberkati. Nah, ya kan? Gitu. Kalau mau dengar-dengaran. Jadi dengar-dengaran, engkau hidup bukan sendiri. Engkau hidup dengan banyak orang. Dengarkan orang tuamu, dengarkan pendetamu, hamba Tuhan, dengarkan teman-temanmu, jangan egomu yang muncul. Kalau engkau egomu yang muncul, maka engkau akan gagal dan tidak berhasil. Ya, gagal dan tidak berhasil itu sama. Ya, namanya gagal dan tidak berhasil, ya kan? Ya, itu. Sekarang renungkan kembali, engkau sudah punya visi belum? Karena itu kekuatanmu itu adalah visi. Visi dari Tuhan. Apa visi hidupmu itu? Berjalan engkau bersama dengan visi itu, maka kau akan mencapai tujuan dan sasaran dalam hidupmu. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini yang menggugah hati saudara. Ya, ada yang sejahtera, tidak sejahtera, tapi menjadi sejahtera. Ada yang tidak tenang, menjadi tenang. Ya, dan sekarang ada yang tergoda, sekarang tidak mau lagi digoda. Itu ya. Ya, mau apa rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Amin. Mau rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu? Amin. Ya. Ya, teladanilah Yusuf. Ya, teladanilah Yusuf. Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.